Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana semua kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa lebih dahulu. Untuk berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Baik, setelah berdoa, mari kita refleksikan diri kita dulu. Nanti setelah ibu bilang duduk yang manis, kalian harus menjawab dengan duduk dengan sikap tegap dan bunyi hap seperti ini. Mari kita coba. 1, 2, 3. Duduk yang manis. Sudah ya semua? Mari kita pejamkan mata semuanya. Pejamkan mata. Sudah siap? Mari kita tarik nafas perlahan. Hembuskan. Lagi, tarik nafas perlahan. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas perlahan. Hembuskan. Oke, boleh buka mata. Bagaimana perasaannya semuanya? Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Minggu lalu kita belajar tentang adab untuk orang tua, adab kepada orang tua dan adab kepada guru. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai adab bertamu dan menerima tamu. Kalau di kelas kemarin, apa sih adab itu, Mbak Farha? Akhlak atau tata krama, sikap dan sopan santun. Beri tepuk tangan untuk Mbak Farha. Pengertian adab bertamu. Adab bertamu adalah tata krama atau etika saat berkunjung ke orang lain. Dalam Islam, bertamu adalah rahmi yang dianjurkan, namun harus dilakukan dengan sopan dan menghormati tuan rumah. Rasulullah SAW mencontohkan adab bertamu sebagai iman dan kepedulian sosial. Jadi, bertamu dalam Islam itu adalah suatu kesunahan yang mana bertamu itu sebagai silaturahmi atau sebagai tali persaudaraan kita kepada umat Islam. Selanjutnya, bentuk adab bertamu. Boleh dibaca, Mbak Fitri? Boleh berdiri. Bentuk adab bertamu. Yang pertama, meminta izin sebelum masuk rumah. Yang kedua, memberi salam dan mengetuk pintu dengan sopan. Dan yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Selanjutnya, datang di waktu yang tepat, tidak berlama-lama jika tidak diperlukan, dan terakhir menjaga sikap dan pembicaraan. Iya. Bentuk adab bertamu yang pertama itu ada memberikan salam dan mengetuk pintu dengan sopan. Yang kedua baru meminta izin sebelum masuk rumah, yang sudah diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27. Kita saat bertamu itu harus
memberikan salam terlebih dahulu dan meminta izin untuk masuk ke rumah. Selanjutnya berpakaian rapi dan sopan. Lalu datang di waktu yang tepat. Maksudnya datang di waktu yang tepat yaitu pada saat jam-jam istirahat, pada saat siang hari atau pagi hari. Jangan saat malam hari waktu untuk tidur atau istirahat. Selanjutnya yaitu tidak berlama-lama jika tidak diperlukan. Bertamu seperlunya saja, jangan berlama-lama. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jika bertamu itu tidak boleh berlama-lama karena takutnya menimbulkan dosa. Kenapa kok menimbulkan dosa? Karena tuan rumah takutnya tidak akan bisa memberikan kita pelayanan yang sempurna. Jadi kalau bertamu tidak boleh berlama-lama. Selanjutnya yaitu menjaga sikap dan pembicaraan. Jadi sikap kita harus sopan dan tidak boleh kayak ngegas gitu ya. Harus bersikap sopan. Selanjutnya yaitu membiasakan ada bertamu. Jadi kita harus terbiasa saat akan bertamu itu. Pertama kita harus melatih diri untuk memberikan salam dan meminta izin. Kemudian memahami waktu yang pantas untuk bertamu. Yang nomor 3, bawa sikap rendah hati, tidak menuntut. Dan yang terakhir, jadikan bertamu sebagai sarana untuk pemererat ukhuwah. Yang selanjutnya yaitu adab untuk menerima tamu. Kita sebagai tuan rumah, sebagai seorang yang didatangi oleh tamu. Boleh dibaca Mbak Novi? Berdiri gak apa-apa, boleh. Duduk boleh, Bu? Boleh, duduk. Adab menerima tamu. Adab menerima tamu adalah sikap baik dalam menyambut dan melayani orang yang berkunjung ke rumah kita. Islam mengajarkan bahwa menerima tamu adalah bentuk penghormatan dan ibadah sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi adab menerima tamu baik dalam orang yang berkunjung ke rumah kita. Ajarkan bahwa tamu adalah bentuk penghormatan dan bentuk ibadah. Sudah ada ya hadis Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ia memuliakan tamunya. Itu bentuk-bentuk adab saat menerima tamu. Yang pertama yaitu menyambut tamu dan salam. Jadi kalau ada salam, kita juga harus memberikan salam dan juga ramah. Selanjutnya menyiapkan tempat duduk. Yang ketiga, menawarkan minuman atau makanan, tidak menunjukkan rasa tergesa-gesa. Pembicaraan tetap sopan dan menyenangkan. Harus bersikap ramah saat ada tamu. Selanjutnya yaitu membiasakan adab menerima tamu. Boleh dibaca Mbak Farah? Membiasakan adab menerima tamu. Yang pertama, membiasakan menyambut tamu dengan senyum dan salam. Yang kedua, ajarkan keluarga untuk menghormati tamu. Yang ketiga, siapkan ruang tamu yang bersih dan tertata. Yang terakhir, anggap menerima tamu sebagai ladang pahala. Terima kasih. Baik, itu tadi pembahasan adab bertamu dan adab menerima tamu. Sudah paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, Bu Guru akan bertanya.
Apa pengertian adab bertamu, Mas Ubed? Adab bertamu adalah tata krama yang dijalankan ketika kita bertamu. Iya. Lalu itu saja. Ya, Dalam Islam bertamu adalah apa, Mas Ubed? bagian dari silaturahmi yang dianjurkan namun harus dilakukan dengan sopan dan menghormati tuan rumah. Iya benar. Beri tepuk tangan kepada Mas Ubed. Selanjutnya, adab-adab bertamu itu kan ada banyak. Tolong sebutkan salah tiganya, Mbak Naila. Salah tiga dari bentuk-bentuk adab bertamu. Yang pertama, Yang pertama, meminta izin sebelum masuk rumah. Yang kedua, memberi salam dan mengetuk pintu dengan sopan. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. baik benar. Berikan tepuk tangan kepada Mbak Naila. Oke, semuanya sudah paham ya? Sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Kita akan membagi 3 kelompok. Berhitung dari mulai Mbak Devi. 2. Mas Bet? 3. Ayo berkumpul kepada kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Sudah? Ya sudah, sama saja. Ayo dan duduk di kelompoknya masing-masing. 2 di sana, 2. Sudah ya? Setiap kelompok akan Ibu beri tugas. Yang pertama yaitu mencari ayat Al-Quran yang berhubungan dengan adab bertamu. Setiap kelompok harus beda karena akan ditulis di papan tulis. Karena akan ada satu perwakilan kelompok yang menulis di papan tulis. Mencari satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan adab bertamu. Iya, nggak boleh sama. Tugas yang kedua yaitu, ya ada lagi. PR-nya nanti. Sudah. Surat apa? Al-Ahzab. Kelompok 1 surat Al-Ahzab ayat 53. Kelompok 2 surat? Belum. Kelompok 3 sudah? Kelompok 2 An-Nur ayat 27. Kelompok 3 apa? Ayo kelompok 3 apa? Saya lihat Bu Guru. Hubungan dengan pertemuan. Apa kelompok 3? Surat apa? Sudah tadi kelompok 2 An-Nur ayat 27. Kelompok 2. Iya, sudah kelompok 2 tadi. Kalau kelompok 3 apa? Al-Ahzab tadi sudah ayat 53. Sama tugas yang kedua yaitu mencari nilai-nilai positif adab bertamu. Nanti akan diwakilkan satu orang dari kelompok untuk membacakannya.
Diulangi lagi ya, mencari nilai-nilai positif adab bertamu. Ibu beri waktu 2 menit. Sudah? Ya sudah, sekarang bacakan. Ya, kelompok 1 dibacakan ayat Al-Qur'annya. Surat Al-Ahzab ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudana lakum ila ta'am ghairu nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala mu'tasiina li hadits. Sadaqallahul azim. Lalu yang nomor 2. Nilai positif dari adab bertamu meliputi mempererat tali silaturahmi, menghilangkan kesalahpahaman, dan memperluas rezeki bagi muslim. Benar, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo kelompok 2, sekarang kelompok 2. Ayat tentang adab bertamu dari kelompok 2 yaitu Quran Surat An-Nur ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Yang selanjutnya yakni nilai-nilai positif adab bertamu. Yang pertama yaitu saling menghormati. Yang kedua menumbuhkan silaturahmi. Yang ketiga menunjukkan rasa empati dan kepedulian. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang silakan dipresentasikan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam tajidu fiha ahadan falam tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Iku nih. Ya, untuk nilai-nilai positif adab bertamu. Melatih kesabaran dan kerendahan hati tamu, harus menunggu izin sebelum masuk dan tidak memaksa jika tuan rumah berhalangan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu adab bertamu dan menerima tamu adalah bagian dari akhlak Islam yang mencerminkan keimanan dan kesatuan. Dengan membiasakan 2 hal ini, kita menjaga hubungan sosial dan meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas minggu depan, membaca halaman 16 sampai halaman 21. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.